kata guru saya, boleh jadi ada orang ibadah sunnahnya pas-pasan. Ibadah sunnahnya pas-pasan. Yang menunaikan yang wajib-wajib aja. Boleh jadi. Tapi dia diberikan ujian hidup yang berat. Tapi itu tidak menghalanginya untuk terus-menerus menunaikan tugas yang dia dapat. Bekerja terus bekerja. Terus melewati ujian hidup dengan penuh kesabaran. Itu makom orang semacam ini, Pak, jauh lebih tinggi ketimbang orang yang sholat sunnah ratusan rakaat di dalam musola. Sementara dia mengabaikan keluarganya. Dan kembali kepada sunnah Nabi. Jangan ikuti pendapat ulama karena ulama bisa salah. Betul nggak, Pak? Ada orang-orang kayak gitu. Dikit-dikit juga mertangkan. Mana yang lebih baik? Pendapat Imam Syafi'i atau Al-Quranul Karim? Imam Ghazali, manusia dan bisa salah itu manusia dengan berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Ya salam, ya Allah, ya Karim. Fitnah zaman ini tuh begitu diantaranya. Terlihat orang-orang yang ingin belajar agama secara otentik langsung menuju ke sumber utama, tapi itu sebenarnya kebutuhan. Nabi itu nggak menginginkan itu. Kok bisa begitu? Kan Nabi nggak menyebutkan ulama di situ. Ya, tapi ada kaidah. Kaidah itu bilang begini. Al-wasail ta'khud hukmul maqasid. Perantara menuju sesuatu itu hukumnya sama dengan apa yang kita tuju. Tapi ada level-level tasawuf tingkat atas itu bukunya Ibnu Arabi misalnya. Nah itu kalau bisa, kalau orang nggak paham ilmu akidah, nggak paham nahwu, nggak paham sorab, nggak paham balaghah, nggak paham dan lain-lain, nggak paham ilmu tasawuf, gak usah bicara yang begituan. Biarkan mereka dengan makomnya masing-masing. Itu bukan makom kita. Untuk orang awam memang tasawuf yang relevan itu tasawufnya Imam Junaid, tasawufnya Imam Abu Hamidil Ghazali, Imam Abul Hasan Asyazuli dan lain-lain. Tapi di atas mereka ada ulama-ulama yang pengalaman spiritualnya mendalam berkat keseriusan mereka bersuluk mendekatkan diri kepada Allah. Allah menampakkan makna-makna dalam hati mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, ada orang baik mewakafkan tanah 2 hektar di Pekanbaru, tepatnya di daerah Palas. Nah, ini tanah 2 hektar ini kita bangunlah di atasnya asrama 3 lantai 32 kamar. Sekarang santri masih lagi di Nurul Azhar 1. Kita berharap supaya asrama ini selesai bulan Juli tahun ajaran baru 2025, bisalah santri pindah kemari. Dengan santri yang baru nanti bisa belajar nyaman. 3 tahun pertama mereka ngapal Quran, tahun keempatnya mereka baca kitab metode manhaji, tahun kelima prakteknya, tahun 6 life skill. Setelah itu mereka akan bisa membaca kitab, hafal Quran, punya kemampuan belajar. Mereka yang akan melanjutkan tongkat dakwah, tongkat estafet dakwah di Nusantara. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita ingin dapat pahala mengalir sampai hari kiamat, mari kita support, kirimkan 2-3 sak semen, batu bata, kerikil. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita dapat. Rezeki kita berkah, anak-anak kita soleh solihah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan pahalanya pun mengalir untuk mereka. Kalau kita tak mampu menyelesaikan bangunan ini semua, jangan putus asa, kita bersama-sama insya Allah kita bisa. Mari kita salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia. Nomornya 147, 6-nya 7 kali. 6666666. Bank Rio Kepri Syariah 82011, 6-nya 5 kali. 66666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa kode transfernya 0101. Di akhir nominal transfer, misalnya 100.000, 1000001. Konfirmasi transfernya ke WA. WA-nya 0852 8024 6060. Jangan lupa telepon hubungi 0852 6541 6060. Kalau ke Pekanbaru, jumpa Ustaz Somad, datang kemari. Silaturahim tengok tanah ini. Mudah-mudahan berkah. Ma'akal tafa'afnaita, makanan, duit yang dibelikan ke makanan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, dibelikan ke pakaian lapuk. Wa mata soddakta, yang dikirimkan kemari, inilah yang akan kekal abadi. Rumah kita habis dibagi ahli waris. Ini insya Allah kekal abadi sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya boleh diganti Pak, kayaknya itu lebih kencang. Nah, ini buat imam dicocok sih. Ayo,
Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waflah alaina bima'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد. Siang ini saya diminta untuk berbicara tentang tema yang mungkin bagi sebagian orang berat, tapi sebisa mungkin kita ingin mengupas hal-hal yang relate dengan kehidupan kita. Meskipun ini berbicara tentang tasawuf, tentang ahlus sunnah wal jamaah, tapi ada hal-hal dalam tasawuf itu yang seringkali dilupakan oleh sebagian orang. Banyak orang bapak-bapak di luar sana mengira bahwa menjadi sufi, menjadi seorang salik, sufi, bimanan wahid. Mendekatkan diri kepada Allah maksudnya. Salik itu artinya pejalan. Kita paling sering mendengar istilah sufi, tasawuf, salik, suluk dengan segala istilah-istilahnya. Intinya itu adalah satu disiplin ilmu dalam Islam yang berusaha untuk menyucikan batin manusia. Itu tasawuf itu. Ada nggak di zaman Nabi? Ya bukan ada lagi. Nabi itu contoh pertama. Cuma dulu istilahnya bukan tasawuf. Istilah-istilah itu Pak seringkali munculnya belakangan. Rumusan-rumusan, penjelasan-penjelasan munculnya belakangan. Ada Imam Abu Hamid al-Ghazali. Ada Imam Abu Talib al-Makki, ada Imam Junaid, Imam Qushairi, Imam Fulan. Tapi inti ajaran tasawuf itu udah ada sejak zaman Nabi. Bahkan kalau boleh dibilang para sahabat Nabi itu para sufi sebetulnya. Karena inti dari ajaran tasawuf adalah at-tahaqquq bimaqamatil Islam. Inti dari ajaran tasawuf itu adalah merealisasikan atau mengejawantahkan hal-hal pokok dalam agama Islam. Syariat ditunaikan, iman dimantapkan, akidah maksudnya, setelah itu akhlak. Dan kalau kita cek satu persatu kehidupan salafus saleh, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya itu, mereka mencontohkan cara berislam, mereka mengajarkan dasar-dasar keimanan, mereka mengajak orang untuk memperbaiki akhlak. Itu inti tasawuf. Bagaimana caranya supaya batin kita terkoneksi. Batin kita tersucikan, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala secara berkelanjutan, sekaligus tersucikan dari akhlak-akhlak yang kurang terpuji. Apakah itu bagus? Bukan cuma bagus, itu harus. Agama kalau begitu nggak ada rasanya, Pak. Agama itu kalau hanya sebatas sholat, kemudian menunaikan ritual-ritual sehari-hari, sholat, puasa, haji, umroh, dan seterusnya. Kalau tidak diiringi dengan penghayatan batin, itu jadi nggak ada maknanya. Bagi kita maksudnya. Tentu kita sudah menggugurkan kewajiban dengan sholat. Tapi supaya manis. Efek sholat itu supaya terasa manis dalam batin. Mau tidak mau kita memerlukan ilmu yang satu ini. Saya ingin membawa cerita ini bagus sekali Pak. Dan relate dengan tema kita pada siang hari ini. Saya pernah ke daerah Tegal, ke satu pondok pesantren. Besar pondok pesantrennya. Saya banyak bertanya tentang kegiatan, kemudian pembiayaan di pesantren itu. Santrinya itu sekitar 6.000. Masya Allah, adad kabir. Jumlah banyak sekali itu. Santri putrinya sekitar 3.000, santri putranya sekitar 3.000-an. Mungkin 3.000-an lebih, 6.000 lebih lah kira-kira begitu. Saya tanya SPP-nya itu berapa? 150.000 per bulan. Saya bilang di Tangerang itu, di daerah kita itu. Pesantren SPP 500.000 di pesantren kami itu udah paling murah banget. Makan 3 kali lagi, ya kan? Oh enggak Ustaz, kalau makan memang santri dibiarkan di kantin, mereka beli sendiri. Tapi tetap aja bagi saya itu murah banget. Kok bisa kata saya? Terus perekonomian pondok dari mana? Boleh saya tahu itu Pak Kiainya buat bisnis dalam pondok? Enggak. Atau terus dari mana itu perekonomian pondok? Ya dari situ aja. Segitupun katanya masih banyak santri yang nunggak. Karena saatnya menengah ke bawah. Kok bisa kata saya? Saya terus bisa saya kepoin. Saya suka kepo, cuma pengen dapat pelajaran gitu.
pasti kata saya, setiap pesantren besar itu biasanya di baliknya ada rahasia-rahasia besar. Ngobrollah saya dengan salah satu orang terdekat Pak Kiainya. Beliau bercerita, Pak Kiai ini nama pesantrennya itu pesantren At-Tauhidiyah. Nama Kiai yaitu Kiai Ahmad. Kemudian beliau punya ayah namanya Kiai Said. Kiai Said ini sudah wafat. Subhanallah. Beberapa kisah yang saya dapat, itu pesantren Pak, kegiatan santrinya kalau malam itu diskusi keilmuan bisa sampai jam 3 malam, jam 2 malam. Hidup keilmuan nih. Santrinya pintar-pintar. Santrinya pintar-pintar. Saya aja disuruh ceramah 2 jam, misalnya udah kayak ujian di Al-Azhar. Pertanyaan-pertanyaan santrinya itu. Masya Allah kata saya. Santri pertanyaan hebat-hebat begini. Biasanya kalau kita ceramah kan pertanyaan ringan-ringan. Oh ini pertanyaan tajam-tajam. Sampai keringetan saya. Itu ceramah baru kali itu saya dapat santri sampai keringetan gitu. Wah ini luar biasa kata saya pesantren ini. Ustaz tahu gak katanya. Saya ngobrol berdekatan dengan Pak Kiainya. Dulu ayahanda kami, Kiai Said itu. Sampai-sampai beliau itu sebetulnya penerus dari Kiai sebelumnya Kiai Ubaid. Kiai Ubaid ini ketika sebelum wafat beliau didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi. Di dalam mimpi, ini penerus kamu Said. Sampai diantar dalam mimpinya Kiai Said ini dengan Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau mendengar Imam Abul Hasan Al-Ash'ari itu imam kita Pak. Dalam berakidah kita ini bermazhab Ash'ari. Karena beliau ini punya jasa dalam menyebarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan membantah pikiran-pikiran yang menyimpang dulu pada abad ketiga dan keempat. Dilanjutkan sama murid-muridnya, di antara murid, beliau punya murid banyak, punya murid lagi Imam Ibnu Furak, Al-Baqillani, Imam Ghazali, Imam Syahrastani, Al-Amili, Al-Jurjani, fulan sampai ke kita sekarang. Yang kalau kita hafal wujud kidam baqa mukhalafah itu warisan ulama-ulama dulu itu, Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Di antara saya Abul Hasan Al-Ash'ari. Oh berarti istimewa itu ya? So, iya, tanya. Saya sampai merinding itu dengar. Luar biasa. Pantesan kata saya. Itu pesantren itu At-Tauhidiyah. Dan biasanya pesantren-pesantren di tanah air ini kalau memfokuskan bidang ilmu agama, santri itu biasanya diajarkan ilmu fikih, ilmu usul fikih, rata-rata tuh. Fikihnya matang-matang. Jarang Mbak, pesantren yang mendalami ilmu akidah sampai matang itu. Di pesantren itu hidup ilmu akidah itu. Mungkin barokah dari Kiai Said. Saya cari informasi. Kiai Said ini apa rahasianya? Bisa sampai semulia itu gitu loh. Pesantrennya maju. Warisan amal solehnya. Saya ngobrol sama orang terdekatnya. Kiai Said itu pernah katanya Ustaz. Di antara karomah beliau. Suatu ketika datang menghadiri majelis. Beliau biasa diajak makan. Disodorkanlah sepiring buah-buahan gitu, makanan-makanan. Pas mau megang itu, entah pisang atau apa buah-buahan begitu. Tangannya tiba-tiba bergetar. Mau ngambil lagi, nggak bisa lagi. Mau diambil lagi, nggak bisa lagi. Tangannya tiba-tiba terasa susah ngambil makanan itu. Nengok dia suara santingnya. Kamu dapatkan ini dari uang haram ya. Kamu dapatkan ini dari uang haram. Dia langsung tersipu malu. Orang yang di sampingnya ini karena tahu makanan yang disajikan itu wallahu alam sumbernya dari mana, tapi dia merasa malu dengan teguran itu. Lihat Pak, ada orang-orang semacam itu. Saking bersihnya batin, hubungan batinnya dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai sesuatu yang haram tuh nggak mau dekat. Kalau kita kan kebalikannya, halal haram diembat. Orang-orang kayak gitu itu yang haram-haram itu menjauh. Ya kegelapan gak bisa menyatu dengan cahaya. Bagaimanapun. Keharaman itu sesuatu yang gelap gak bisa itu. Terkonek dengan batin yang bersih. Hubungan punya koneksi. Muamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kuat. Dia gak bisa bergetar. Subhanallah. Ternyata rahasianya bisa begitu itu. Nih, ini sufi beneran kayak gini nih. Sufi beneran kayak gini nih. Rahasianya apa? Beliau itu mengajarkan untuk tidak mengambil makanan atau sumber dari manapun sampai dipastikan kehalalannya. Hatta untuk para santrinya sekalipun. Untuk para santrinya sekalipun.
Jadi beliau itu betul-betul menjaga, kalau ceramah keluar, itu bawa makanan sendiri Pak. Gak mau dibawain makanan, bawa makanan sendiri. Nurun ke anaknya sampai sekarang kayak gitu. Kiai Ahmad ini. Kalau ceramah, beliau bawa nasi sendiri. Bawa lauk sendiri. Sebenarnya mah halal-halal aja Pak. Saya ini sebagai pendatang, sebagai tamu ini dikasih makan, dikasih saya minum. Andai pun ini sumbernya tidak halal, tapi karena saya nggak tahu, ya halal bagi saya. Tapi ada orang-orang yang warok namanya. Mereka itu orang-orang yang punya ekstra kehati-hatian dalam memasukkan makanan. Karena bagaimanapun makanan ini menjadi daging, daging ini tumbuh, ini dipakai sholat, dipakai ibadah, dipakai menyembah Allah, lisannya berzikir. Mereka nggak mau menyebut nama Tuhan yang Maha Suci dengan sesuatu yang terbukti kotor. Jadi yang masih diduga-duga aja mereka nggak mau gitu lah. Hanya sebatas, atau jangankan menduga, ragu lah nggak mau. Sampai segi. Jadi barokah menjaga kehalalan makanan sampai-sampai makanannya sendiri nggak mau datang ke perut beliau. Subhanallah. Itu inti ajaran tasawuf itu bermula dari aklul halal. Makan sesuatu yang halal. Sebelum kita membahas gimana caranya menjadi orang yang mukhlis, yang ikhlas, yang tawakal, yang qanaah dan lain-lain. Sebelum bicara semua itu, pertama-tama periksa dulu isi perut kita. Selama ini kita cari penghasilan dari mana? Terus yang masuk ke kantong kita, yang kita kasih ke anak istri kita, halal apa enggak? Oh haram. Terus berharap punya keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, wallahi hada muhal. Punya berharap anak soleh, mustahil. Mustahil. Mana batamin haram fannaru awla bihi. Sesuatu yang tumbuh dari harta yang haram, daging yang tumbuh dari harta yang haram, neraka itu lebih baik bagi dirinya, lebih utama, lebih dekat bagi dirinya. Kita kembali kepada kisah tadi Pak, karena bagi saya itu pelajaran berharga sekali. Nurun ke anaknya, saya nanya, itu kan di sana ada bisnis air mineral begitu ya? Kalau boleh tahu Ustaz, ini air mineral ada di pondoknya? Oh bukan Ustaz, ini sengaja punya keluarga. Kok bisa begitu? Karena keluarga punya kebijakan. Tidak mau memasukkan uang santri sepeser pun ke perut mereka. Padahal itu halal. Tanahnya tanah mereka. Tanah pondok pesantren yang luas itu tanah milik keluarga. Gak mau. Kenapa alasannya? Cukup pesantren itu untuk umat saja. Kita cari bisnis dari penghasilan dari yang lain. Tetap halal berbisnis. Artinya gak mau menjadikan pesantren sebagai bisnis. Bahkan itu sekarang saya baru tahu. Kenapa itu bisa sampai semurah. Ternyata memang pesan dari kiainya, kalau bisa gimana caranya bisa semurah mungkin. Karena ini untuk khidmat untuk umat. Di saat sekarang Pak, lembaga-lembaga pendidikan itu kita nggak menutup mata. Lembaga-lembaga pendidikan di luar sana, kalau bikin pondok, bikin sekolah, orientasinya adalah fulus. Bantuan dari pemerintah, semakin banyak siswa, dana bosnya semakin mengalir. Masya Allah, itu yang menjadi orientasi. Berharap datang kiai dari pesantren kayak begitu, ada muhal, mustahil. Saya pernah ke Pontianak, dapat cerita dari kiai langsung. Ustadz percaya enggak? Ada pesantren di kami itu, di luar Pontianak, pesantrennya jauh dari kata layak. Kayak gimana tuh Pak? Pokoknya jauh dari kata layak aja kata. Tapi Ustadz percaya, santrinya cuma 50 orang. Percaya enggak? Di kemudian hari, 50 orang ini menjadi kiai-kiai besar dan menjadi guru dari banyak kiai pesantren di Pontianak. Belum gak sebutkan namanya. Saya begitu. Barokah keikhlasan. Lihat. Kadang-kadang kita jumpai pesantren saatnya seabrok-abrok. Dilihat alumninya. Mana ini sebut? Kada. Mungkin salah satunya begitu. Lihat Pak. Jadi ada orang-orang yang sampai pada tahap sesuatu yang halal pun dia masih berhati-hati. Karena asas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu asas yang dibangun di atas kesucian. Karena bagaimanapun Allahu thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, maha suci, tidak menerima kecuali yang bersih. Yang kotor-kotor, nauzubillah, summa nauzubillah. Di pesantren santrinya hidup, mungkin saya melihat, saya mengamati itu, Masya Allah. Saya nanya sama Ustaz,
Saya sekarang di Jabodetabek itu lihat santri-santri semangat belajarnya udah pada menurun gara-gara gadget, gara-gara internet itu. Kalau boleh tahu di pesantren antum ini masih ada nggak santri-santri kayak zaman dulu itu? Yang kalau baca kitab tuh sampai berjam-jam. Masih, Ustaz. Masih. Baca kitab sampai berjam-jam itu. Santrinya banyak, bermutu secara keilmuan, maju pesantrennya. Bibarakati aklil halal. Dengan keberkahan, berkat keberkahan, makan sesuatu yang halal. Dapat bantuan dari pemerintah, Pak. Itu kiainya itu memang agak sedikit antri dengan segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Ada pejabat datang, saya dikisahin sama santrinya. Saya tahu nggak katanya? Di depan mukanya langsung ditanya begini. Kamu ngasih bantuan ini dari hasil jabatan kamu atau dari yang lain? Kalau hasil jabatan kamu saya nggak mau. Padahal kan halal sebetulnya. Saking hati-hatinya. Gak mau. Santrinya gak mau dikasih makan dari sesuatu yang sebenarnya syubhat juga enggak. Kalau bantuan itu memang dari harta yang ya halal gitu loh. Tapi betul-betul hati-hati. Lihat. Bagaimana sekarang anak kita. Bagaimana keluarga kita. Mungkin kita perlu ngecek ulang tuh. Yang masuk ke rekening ini kira-kira dari mana. Dan kemudian seperti apa. Sebenarnya ini orang levelnya beda-beda, Pak. Kita nggak dituntut sama agama begitu ya. Nggak semua orang mampu yang beginian ini. Tapi maksud saya, kalau kita bicara level-level keimanan yang tinggi, begitulah paling tidak. Ada gambaran-gambaran yang Allah perlihatkan kepada. Lihat, ada hamba-hamba semacam itu. Jadi kalau kita bicara tasawuf, saya diminta bicara tema tasawuf. Sebelum kita bicara tentang keikhlasan, tawakal, qanaah, ar-ridha, al-mahabbah, dengan segala rinciannya itu, baca kitab Ihya. Makanya Ihya Ulumuddin itu, Pak, kitab tasawuf yang terkenal itu, sebelum Imam Ghazali membahas tentang al-muhlikat, kemudian al-munjiat, tentang tasawuf begitu ya, yang dibahas apa coba? Syariatnya dulu, al-ibadat, sholat, puasa dan lain-lain, itu dibahas itunya dulu. Jadi nggak ada tuh cerita orang menjadi sufi, tapi kemudian dia tidak sholat, meninggalkan sholat dengan alasan sudah dekat dengan Tuhan. So kita jumpai kan orang-orang pikirannya aneh-aneh itu. Biasanya itu yang nggak punya guru, Pak. Jadi kalau untuk belajar tasawuf, belajar ilmu, katakanlah itu ilmu kebatinan. Untuk istilah ilmu kebatinan ini sekarang maknanya suka bercabang tuh. Nah maksudnya ilmu yang berusaha untuk menjernihkan sisi batiniah manusia. Itu ilmu yang hanya akan diperoleh oleh seseorang setelah at-tahaqquk bimaqamil Islam. Dia betul-betul mengejawantahkan ajaran Islam, sholat dengan baik. Adaul faraid, menunaikan yang wajib. Jadi pengen jadi sufi itu, gimana caranya? Kalau kita ditakdirkan sebagai karyawan, bukan berarti kita itu meninggalkan pekerjaan. Udahlah, saya udah bosan dengan kehidupan dunia. Di masjid aja tiap hari kerjaannya. Buka mushaf, berzikir ribuan kali. Bukan. Maqamak haitsu aqamak. Itu ungkapan bagus sekali itu. Ungkapan ringkas, tapi maknanya sangat mendalam. Makom Anda ini itu adalah posisi yang Tuhan tempatkan untuk Anda. Jadi kita ini seorang sufi itu bukan orang yang berpindah dari satu makom ke makom yang lain mengikuti hawa nafsunya. Saya pengen jadi ahli ibadah, kemudian yang dilakukan adalah memperbanyak zikir, meninggalkan pekerjaan. Salah. Yang benar adalah ditakdirkan menjadi pekerja, bekerja secara maksimal. Itqanul amal. Ibadah kafirah. Itu ibadah yang besar. Ibadah, saya kira itu ibadah besar yang sering dilupakan orang zaman sekarang. Karena kalau disebut kata ibadah yang terlintas di kepala kita adalah ini. Allahu Akbar. Qiraatul Quran. Padahal Bapak pergi ke kantor, dapat tugas dari atasan, ditunaikan itu tugas. Dengan niatan menunaikan kewajiban, itu ibadah besar. Bahkan boleh jadi, kata guru saya, boleh jadi ada orang ibadah sunnahnya pas-pasan. Ibadah sunnahnya pas-pasan. Yang menunaikan yang wajib-wajib aja. Boleh jadi. Tapi dia diberikan ujian hidup yang berat. Tapi itu tidak menghalanginya untuk terus-menerus menunaikan tugas yang dia dapat. Bekerja terus bekerja. Terus melewati ujian hidup dengan penuh kesabaran. Itu makom orang semacam ini, Pak. Jauh lebih tinggi ketimbang orang yang sholat sunnah ratusan rakaat di dalam musola. Sementara dia mengabaikan keluarganya. Hatta, saya masih perkataan, hatta walau sholla fi jawfil Ka'bah. Hatta kalaupun orang itu sholat di dalam Ka'bah.
Bukan cuma di luar, di dalam Ka'bah. Sholat kurang mulia apa itu? Sholat di dalam Ka'bah. Meninggalkan keluarganya demi mendekatkan diri kepada Allah. Hada laisa minat tasawuf. Itu bukan ajaran tasawuf yang begitu. Seorang sufi sejati itu dimanapun Allah kehendaki dia berada, dia menjadi pekerja, dia menjadi pejabat, dia menjadi atasan, dia menjadi kepala negara, menjadi apa? Menjadi pebisnis. Dia menunaikan kewajiban yang dia dapat dengan niatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti dari ihsan, anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Hendaklah engkau menyembah Allah seakan engkau melihatnya. Artinya apa? Artinya apa? Tasawuf itu artinya kita beribadah, beramal seolah-olah Allah itu hadir dalam kehidupan kita sehingga kita merasa malu kalau kita berbuat salah dan kita tidak bermalas-malasan kalau kita dikasih tugas. Kan begitu? Bapak kalau diawasi sama atasan, ada kamera, ada CCTV, mau ngelakuin pelanggaran itu kan mikir-mikir. Nah itu sufi itu begitu. Sufi itu begitu. Bukan berarti jenggot lebat, baju putih, sampai cingkrang lagi kadang-kadang ya kan. Jidatnya hitam, itulah enggak. Bukan itu. Ahli ibadah sejati itu bukan cuma itu. Tapi dia yang betul-betul bisa menempatkan diri pada posisi yang Tuhan minta dan Tuhan tetapkan. Menjadi kepala keluarga, ngurus anak. Itu ibadah luar biasa. Ibadah luar biasa. Ibu mengurus anak, bapak mencari nafkah sesuai dengan tugasnya masing-masing. Lalu manakala ada datang waktu ibadah, dia beribadah dengan baik. Waktunya kerja dengan baik, ibadah dengan baik, hatinya bersih. At-ta'alluq bin Nabi, suhbatis solihin, bersahabat dengan orang-orang soleh, punya keterkaitan batin dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadza huwa sufil hakiki. Itulah ajaran tasawuf yang hakiki itu begitu. Mengajak orang supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam posisinya masing-masing. Justru ada ungkapan begini Pak, kalau dalam ajaran tasawuf itu. Imam Ibnu Athaillah itu memulai kitab, itu kitab tasawuf. Di kitab pertama, bait kedua, beliau itu menyebut iqamatullahi ta'ala, iqamatullahi iyyaka fit tajrid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Fi had yahfadul hikam. Ada yang hafal kita kitab hikam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya agak kecapean jadi agak lupa. Tapi intinya begini. Kalau saya artikan secara bebas. Ada namanya makom tajrid, ada makom asbab. Bapak ini yang kerja di sini, yang tiap hari pergi ke kantor, ngantor, yang gak sempat Ustaz saya baca Quran 5 juz sehari, boro-boro. Datang jam 7, pulang jam 5. Mau gimana? Gak bisa. Itu namanya makom asbab. Jadi ada orang-orang yang Allah pilih hidup pada makom asbab. Dalam arti dia itu bekerja, mencari nafkah, dan lain-lain. Ada makom tajrid, Pak. Ada makom tajrid. Jadi orang-orang yang berada pada makom tajrid ini, dia udah gak perlu urusan dunia lah. Dia sudah dicukupi urusan dunianya. Terus Allah itu seolah-olah meminta dia untuk fokus beribadah, ritual. Sholat diperbanyak, zikir diperbanyak. Ada Pak orang kayak begitu. Orang-orang udah gak usah mikirin dunia lagi, cukup fokus ibadah, memikirkan alam akhirat. Itu dua makom yang berbeda tuh. Kalau kita membalik posisi, saya ini dikasih pekerjaan, tapi saya pengen menjadi wali Allah dengan cara memperbanyak zikir, meninggalkan pekerjaan supaya batin saya bersih, itu salah. Sebaliknya Pak, orang-orang yang sudah dalam makom tajrid, yang memang dia itu tidak perlu urusan duniawi yang banyak, penghasilan sudah cukup, dia seharusnya beribadah fokus kepada memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak tilawah, memperbanyak zikir, tiba-tiba pengen jatuh atau pengen masuk ke dalam makom asbab. Itu juga salah. Yang benar gimana? Yang ditempatkan pada makom asbab menunaikan kewajibannya di makom itu. Seperti kita ini, saya ini. Dikasih tugas sama Allah untuk mengajar. Ya sudah, berarti tugas saya mengajar. Bukan intikam di masjid. Tapi kalau saya diberikan kemudian Allah bukakan pintu lain. Tiba-tiba saya sudah merasa cukup dengan urusan dunia saya. Seperti Imam Ghazali kan di salah satu fase kehidupannya ada begitu. Beliau berkhalwat di Masjid Umawi. Dan mengarang kitab Ihya Ulumuddin yang legendaris itu sampai sekarang. Itu berkhalwat Pak. Beliau itu di atap masjid ngarangnya. Jauh dari keluarganya, jauh dari anaknya. Ada saat di mana orang itu diminta sama Allah masuk kepada makom itu. Tapi itu bukan kita yang mencari. Allah yang membukakan pintu.
Kalau kita berada pada makom asbab, kemudian kita ingin pada makom tajrid, itu minasyahwatil khafiyah, kata Imam Ibn Atha'illah. Itu syahwat yang tersembunyi. Kelihatannya pengen dekat sama Allah ke masjid, ninggalin kerjaan. Itu tuh syahwat sebetulnya. Tapi kalau kita sudah berada pada makom tajrid, ditugaskan oleh Allah untuk memperbanyak ibadah, tiba-tiba kita pengen masuk, pengen bisnis lagi, pengen nyalek lagi, gitu kira-kira ya. Itu inhitatun anil himmatil aliyah. Itu kemerosotan dari cita-cita yang luhur. Udah dikasih kedekatan dengan Allah, masih mau nyari yang begituan, yang kotor-kotor begitu. Yang benar bagaimana? Setiap manusia Allah titipkan, Allah tempatkan pada posisi yang berbeda-beda. Profesi yang berbeda-beda, tempat yang berbeda-beda, kerjaannya beda-beda, kecenderungannya beda-beda. Tugas kita adalah kalau pengen menjadi, katakanlah kita menyebutnya sufi. Menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah itqan ma aqamakallahu fi. Memantapkan tugas kita pada makom kita masing-masing. Subhanallah Pak, saya merenungkan itu hikmah. Ternyata kalau kita renungkan dengan sesama Pak, negara kita ini kalau berharap maju, saya kira itu kuncinya. Setiap orang fokus dengan dunianya masing-masing. Kebayang gak Pak? Kalau setiap orang yang karyawan fokus menunaikan tugasnya sebagai karyawan. Yang menjadi pejabat fokus menunaikan amanatnya sebagai pejabat. Yang jadi mahasiswa itu kerjaannya bukan demo-demo. Tapi kerjaannya apa? Fokus dengan bidang keahliannya masing-masing dan kelak Anda membangun peradaban dengan keahlian Anda itu. Yang menjadi ibu rumah tangga fokus mendidik anak. Subhanallah. Bayangkan wajah bangsa kita itu. Kalau sekarang kenapa? Kesemrautan yang kita saksikan di medsos terutama tuh. Banyak kan orang-orang bicara di luar keahliannya. Atau orang-orang yang lompat dari makomnya begitu dan tidak sadar. Ibu rumah tangga harusnya ngurus anak, nyari kerjaan. Padahal suaminya udah cukup ngasih penghasilan, kurang puas. Tapi kan Islam gak melarang perempuan bekerja. Betul Ibu, tidak melarang sama sekali. Tapi kalau pekerjaan itu mengharuskan Anda melupakan tugas utama Anda di rumah mendidik anak, ya harus dipertimbangkan ulang. Apalagi kalau penghasilan suami sudah cukup, tapi kan ketidakpuasan itu yang kadang-kadang. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya terlantar, penghasilan berlimpah, anak terlantar. Muncullah generasi-generasi yang kurang ajar sama orang tuanya. Gara-gara apa itu? Ya gara-gara pendidikan yang minim di keluarga. Lihat Pak, lihat ajaran tasawuf itu kalau dipahami dengan benar, bisa mengoreksi banyak sisi dalam kehidupan kita itu. Luar biasa itu agama Islam itu. Hendaklah setiap orang melihat posisi dan tugasnya masing-masing, mantapkan tugas dia di posisi itu, untuk kehidupan pribadi dia akan mendapatkan kemaslahatan yang besar. Untuk kehidupan keluarga, membangun keluarga yang ideal. Sebagai bangsa, kita akan menjadi bangsa yang maju kan. Seandainya setiap orang itu fokus dengan bidangnya masing-masing. Dan di balik semua itu, kita berjalan meniatkan semua itu sebagai bentuk pengabdian, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pintu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah inti dari ajaran tasawuf yang kita bahas itu. Baik, saya berapa menit Pak sudah bicara? Saya khawatir kalau pekerja kan habis itu masuk kantor ya, sekantor. Atau perlu kita lanjut dengan pertanyaan atau masuk ke dalam materi? Atau perlu ada pertanyaan bebas? Saya tadi ingat sekitar baru setengah jam. Baik, baru setengah jam. Baik, kita akan lanjut. Jadi itulah inti ajaran tasawuf. Kalau kita bicara tasawuf, sekarang kenapa harus ada istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sekarang mari kita bicara hal yang lain. Tadi menyangkut sesuatu yang relate dengan kehidupan kita. Sekarang ini menyangkut sesuatu yang bersifat ilmiah, ya, sesuatu yang berkaitan dengan keilmuan. Kita ini sebagai Muslim menganut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Pak, kita perlu peta. Kita perlu panduan. Panduan ini mau tidak mau harus sesuai dengan tuntunan ilahi. Kan begitu logikanya. Kita mau mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada petanya, ada jalannya. Nah, jalan dan peta ini harus sesuai dengan apa yang Allah kehendaki.
Jalan satu-satunya untuk kita sekarang, tentu untuk zaman terdahulu, umat-umat Nabi terdahulu berbeda cerita. Untuk kita sekarang, satu-satunya kullu babin ilallah mughlaq. Setiap pintu menuju Allah itu tertutup ila babu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali pintunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mau tidak mau, kita harus ngikutin ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan beliau sudah 14 abad yang lalu udah nggak ada. Gimana cara kita ngikutin itu? Gak ada cara lain kecuali kita mengikuti orang yang paham tentang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Pak, lihat logika yang saya bangun. Jadi kalau Nabi bilang taraktu fikum amrain, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan dua hal. Kamu kalau berpegang teguh kepada dua hal ini, kamu tidak akan pernah tersesat. Apa itu? Kitab Allah wa sunnah Rasulih. Kitab Allah dan sunnah Nabinya. Sekarang muncul nih Pak, golongan-golongan yang kalau ya udah kalau begitu kan pesan Nabi begitu. Kita kembali kepada kitab Allah, Al-Quran, dan kembali kepada sunnah Nabi. Jangan ikuti pendapat ulama karena ulama bisa salah, betul nggak Pak? Ada orang-orang kayak gitu. Dikit-dikit juga mertangkan, mana yang lebih baik, pendapat Imam Syafi'i atau Al-Quranul Karim? Imam Ghazali, manusia dan bisa salah itu manusia dengan berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Ya salam, ya Allah ya Karim. Fitnah zaman ini tuh begitu diantaranya. Terlihat orang-orang yang ingin belajar agama secara otentik langsung merujuk ke sumber utama. Tapi itu sebenarnya kebutuhan. Nabi itu nggak menginginkan itu. Kok bisa begitu? Kan Nabi nggak menyebutkan ulama di situ. Ya, tapi ada kaidah. Kaidah itu bilang begini. Al-wasail ta'khud hukmul maqasid. Perantara menuju sesuatu itu hukumnya sama dengan apa yang kita tuju. Bapak kalau pengen paham Al-Quran dan Sunnah itu harus ada caranya kan. Harus ada jalannya gitu loh. Gak bisa langsung buka. Kan saya gak paham bahasa Arab. Yang paham bahasa Arab karena minim sekali wawasannya. Bahasa Arab itu kaya sekali. Untuk paham Al-Quran itu harus ada alatnya. Nah karena memahami pendapat ulama ini adalah jalan atau perantara untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan kita diwajibkan nih. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah berarti berpegang teguh kepada Al-Quran Sunnah gak bisa dipisahkan dengan perantaranya sepaket gitu loh. Ini Nabi itu memang gak menyebutkan, tapi secara implisit itu ya ada. Karena ada ayat Al-Quran menyebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikr, ahlul ilm, kepada ulama kalau kalian gak tahu. Jadi itu perintah Al-Quran. Nabi nyuruh kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Terus di dalam Al-Quran ada perintah supaya kita nanya sama orang yang paham. Berarti mengikuti ulama itu bagian dari mengikuti Al-Quran kalau begitu. Kalau saya bicara, qala Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Ghazali berkata, dipertentangkan ini Al-Quran. Seolah-olah Imam Ghazali nggak paham Al-Quran begitu. Imam Ghazali paham Al-Quran lebih paham ketimbang kita Pak. Di ulama-ulama besar di luar sana itu yang dulu mewarisi ke kita kitab-kitab berjilid-jilid itu, mereka punya pemahaman lebih mendalam ketimbang kita. Jadi mengikuti mazhab Ahlus Sunnah itu adalah apa artinya Ahlus Sunnah? Golongan yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Disandingkan dengan kata jamaah. Apa artinya jamaah? Jamaah itu artinya ada sebagian mengartikan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian menyebutkan as-sawadul a'zam, mayoritas dari umat ini. Sebagian yang lain menyebutkan ahlul ilm. Tapi intinya semuanya sama. Bahwa ahlus sunnah wal jamaah yang kita peluk ini, prinsip yang dipegang teguh oleh orang-orang sunni kayak kita sekarang ini, kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus ajaran para ulama yang dianut oleh mayoritas umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya kalau ada fitnah, ada khilaf, dilihat mayoritas umat Nabi kira-kira ada di mana, itu insya Allah. Karena ada juga garansi dari Nabi. La tajtami ummati ala dhalala awal al khata au kama qala. Umatku itu tidak akan bersepakat menyangkut kesesatan. Apalagi ulamanya Pak. Kalau orang bodoh beda cerita. Ulamanya. Ulama Nabi itu kalau berijma, huwal haq. Itu yang benar. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi saya membawa kitab ini secara tidak sadar, saya itu sebetulnya sedang mengajarkan Al-Quran melalui lisan yang lebih terpercaya. Itu model beragamanya orang-orang ahlus sunnah wal jamaah. Gak memisahkan diri dari jamaah.
Dari umat muslim yang lain, beda sendiri, aneh-aneh pandangannya, gak aneh-aneh. Orang Sunni itu prinsipnya begitu. Segala hal yang terlihat janggal dan aneh-aneh itu tinggalkan. Kalau kita masih ragu, gak usah ngomong. Udah diam aja, mungkin dia punya pendapat berbeda. Saya sekarang begitu Pak. Di antara akhlak kita kepada ulama, karena ulama ini kan punya pemahaman yang mendalam, kadang-kadang itu pemahaman kita pendek. Ada kadang-kadang ungkapan para sufi itu Pak. Nah sekarang saya akan masuk ke sini karena ini penting. Ada sebagian ungkapan-ungkapan sufi itu yang kalau kita baca teksnya itu bermasalah. Ada. Bapak mungkin pernah mendengar ungkapan-ungkapan syatohat, kita menyebut istilah syatohat. Abu Yazid Al-Bastami misalnya, dikisahkan pernah mengucapkan subhani subhani ma'adhama sya'ni. Maha suci aku, maha suci aku. Betapa agungnya kedudukan. La ilaha illa ana fa'budni. Kemudian Al-Hallaj misalnya bilang anal haq. Akulah Tuhan yang maha benar itu. Dari lisan mereka terucap ungkapan-ungkapan semacam itu. Bagaimana kita bersikap? Dilihat Pak. Orang yang ngomong begini ini, kalau niat termasuk orang fasik, bukan orang muslim, atau orang muslim ahli maksiat, orang fasik, itu ungkapan kufur. Ungkapan kufur. Bagaimana sekarang kalau ternyata itu ungkapan terlahir atau terucap melalui lisan seorang wali yang taat beribadah, taat menjalankan syariat, tak berakidah secara mantap, belajar agama bertahun-tahun, tiba-tiba muncul ungkapan yang bermasalah secara lahiriah. Lihat Pak, saya bawa kitab ini orang ulama Indonesia, Syekh Abdullah bin Nuh. Kitabnya bagus, Ana Muslim Sunni Syafi'i. Orang Indonesia asli, tokoh pahlawan kemerdekaan juga. Abdullah bin Nuh, Kiai Haji Abdullah bin Nuh, itu ulama besar di Indonesia. Kalau nemu ungkapan-ungkapan begitu dari lisan seorang sufi ya, saya nggak bicara orang awam. Kita nggak bicara orang. Kalau orang kayak saya ngomong kayak gitu Pak, jangan percaya dengerin. Itu ungkapan sesat. Maksud saya kalau ada ungkapan-ungkapan begitu terlahir dari mulut orang yang wali min auliyaillah, waliullah, dan dihormati sama para aulia yang lain. Bagaimana caranya? Sekarang saya ingin menjelaskan kenapa itu bisa terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Kata beliau, orang-orang arifin, para wali itu kadang-kadang, saya nggak akan bacakan teks Arabnya, tapi intinya, kadang-kadang punya kondisi di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memasukkan mereka ke dalam sebuah alam yang mereka sendiri tidak sadar dengan keberadaan mereka. Kita nggak bisa ngebayangin itu alam kayak gitu Pak, perasaan kayak gitu karena kita nggak pernah merasa. Tasawuf itu pada akhirnya melibatkan rasa dan pengalaman spiritual. Orang-orang kayak kita yang sholatnya kalau Allah Akbar mikirin hutang, itu bukan levelnya. Mereka-mereka ini sampai kadang pada makom, tapi nggak berkelanjutan. Itu kadang terputus-putus makom semacam itu, ahwal semacam itu. Kadang-kadang mereka tidak merasakan diri mereka. Nah, ketika ada, dikata beliau, in sodaro anhum dzalik, kalau seandainya muncul ungkapan-ungkapan semacam itu dari mereka, fi halis sahau, dalam keadaan dalam keadaan sadar, maka faqauluhu anal haq, jika ada ungkapan aku Tuhan yang maha benar, au subhani makna qad tajalla alayyal haq bisyuhudihi. Jadi ketika mengatakan aku Tuhan yang maha benar, maksudnya itu apa? Ditakwil ungkapan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menampakkan kekuasaannya kepadaku. Bukan berarti dia mengaku sebagai Tuhan. Jadi maksudnya ulama ini pengen ngajarin sama kita. Kalau wali punya ungkapan yang aneh, ditakwil ungkapannya. Syatohat aulia itu. Kalau wali beneran ya. Kalau orang-orang awam yang tidak bernasab kepada tasawuf sama sekali, yang gak menjalankan syariat, orang zindik, jangan dengerin. Jangan dengerin, itu bukan ungkapan yang benar. Kemudian, ada juga semacam larangan bagi kita untuk tidak membaca level-level tasawuf semacam itu. Ada level-level tasawuf yang tinggi kayak Muhyiddin Ibn Arabi, Ibn Farid, Imam Fulan. Itu emang buku-bukunya kalau dibaca tuh muskil Pak. Saya sendiri nih, istilahnya udah bertahun-tahun kalau baca bukunya Ibn Arabi itu bingung saya. Beliau ini ngajarin sama kita. Subhanallah, lihat ulama itu. Kata beliau, di dalam kitab-kitab mereka itu kadang ada istilah-istilah dan pemahaman-pemahaman yang pemaknaannya beda dengan pemahaman kita. Karena itu, kata beliau, sebaiknya kita itu berbaik sangka kepada mereka. Tapi gak usah diikutin. Ungkapan-ungkapan begitu gak usah diikutin.
Ungkapan-ungkapan yang kayak saya sebutkan itu bukan sesuatu yang harus diteladani. Tapi sudut pandang kita kepada mereka, karena mereka ini adalah para aulia, orang-orang besar, berhusnuzon. Barangkali maksudnya bukan begitu. Ibnu Arabi itu pernah mengungkapkan dalam salah satu kitab, dalam kitab Fusus, Subhanalladzi khalaqal asya wa huwa ainuha. Maha suci Allah yang telah menciptakan alam dan dia adalah alam itu sendiri. Itu ungkapan muskil. Bagaimana Tuhan disebut sebagai alam, Allah disebut sebagai, itu ungkapan muskil. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya mungkin Maha suci Allah yang telah menciptakan alam dan alam itu adalah ciptaannya sendiri. Mungkin ada ungkapan yang tidak disisipkan, tapi dimaksudkan sejak awal. Begitu. Karena itu ungkapan-ungkapan aulia, ungkapan para wali. Kata beliau, fafitil kal kutub mawadi abbaru anha bima la yutabiquhu dhawahiru ibaratiha. Ada ungkapan-ungkapan. Jadi begini, sufi ini punya pengalaman spiritual. Ini gini Pak, ini gelas ini segini ukurannya. Kalau saya tumpahin air laut kan nggak bisa dia itu. Sufi-sufi yang level-level wali besar itu, mereka punya pengalaman spiritual, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, pengen diungkapin dengan bahasa yang terbatas. Akhirnya apa? Muncul istilah-istilah aneh. Bukan berarti mereka yang salah sebetulnya. Mereka itu punya makna yang begitu mendalam, ketika ditumpahkan ke dalam bahasa gak mampu. Akhirnya begitu. Sebagaimana, makanya ada ungkapan dalam tasawuf itu, kutubuna haramun ala ghairina. Kitab-kitab kami ini haram dibaca oleh orang-orang selain kami. Itu level-level tinggi Pak. Kayaknya nggak bicara bukunya Imam Ghazali. Buku Imam Ghazali bisa dibaca semua orang. Tapi ada level-level tasawuf tingkat atas itu bukunya Ibnu Arabi misalnya. Nah itu kalau bisa, kalau orang nggak paham ilmu akidah, nggak paham nahwu, nggak paham sorab, nggak paham balaghah, nggak paham dan lain-lain, nggak paham ilmu tasawuf, gak usah bicara yang begituan. Biarkan mereka dengan makomnya masing-masing. Itu bukan makom kita. Untuk orang awam memang tasawuf yang relevan itu tasawufnya Imam Junaid, tasawufnya Imam Abu Hamidil Ghazali, Imam Abul Hasan Asy-Syadzili dan lain-lain. Tapi di atas mereka ada ulama-ulama yang pengalaman spiritualnya mendalam, berkat keseriusan mereka bersuluk mendekatkan diri kepada Allah. Allah menampakkan makna-makna dalam hati mereka. Bahasa gak mampu menampung makna itu, muncul ungkapan aneh. Subhani, maha suci aku. Bukan dia ngaku sebagai Tuhan sebetulnya. Tapi itu adalah makna-makna yang tidak mampu diekspresikan dengan lafaz. Tapi mereka tidak punya cara lain kecuali mengekspresikannya dengan lafaz. Jadi begitu ya. Ya, Syekh Abdullah bin Nuh itu saya baca ungkapannya. Kata beliau, wal haqqu adamul inkar wat taslim. Yang benar itu, sikap yang benar itu jangan sampai mengingkari ungkapan-ungkapan mereka. Sesat, kafir, begitu. Jangan. Selama diawali beneran. Kalau cuma wali-walian ya itu beda cerita ya. Saya kira begitu. Itulah beberapa petikan dan pembelajaran yang bisa kita sampaikan. Mungkin selebihnya tanya jawab ya. Atau mau dicukupkan? Saya nggak tahu bagaimana aturan di sini. Tanya jawab. Khalas, mafi muskilah. Ini kalau ngaji di tempat begini beda dengan di pesantren Pak. Kalau di pesantren kan saya baca lafaz per lafaz gitu ya. Kalau tempat begini nggak bisa. Tapi inti-intinya sudah tersampaikan kan. Itulah, saya kira begitu ya. Nah, kalau nggak ada, aywa, nah.